Shalom teman-teman semuanya, sudah pada semangat belum nih dalam menjalani hari-harinya? Apa kalian sudah pada sarapan semuanya? Buat yang belum, mari kita sarapan melalui renungan pada pagi hari ini. Selanjutnya baru kalian boleh sarapan yang jasmani ya teman-teman. Mungkin aja dari kalian dagingnya masih belum habis nih, jadi kalian masih dalam 1 minggu ini masih makan daging terus. Hati-hati ya. Oke, sebelum itu, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat kembali Tuhan mendengarkan renungan Tuhan yang Engkau sampaikan Tuhan lewat lidah bibir hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tapi itu semua dapat menjadi pedoman kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, renungan kali ini itu aku ambil judulnya gimana sih kalau nggak begini? Gimana? Nah, kalian pernah nggak sih merasa kalau seandainya impianku untuk jadi seperti ini, jadi seperti itu nggak terwujud, aku bakal jadi apa ya? Atau untuk sesuatu yang udah terjadi deh, kayak contohnya, kalau aku nggak di 13, aku bakal jadi apa ya? Akankah kalau nggak di 13, kehidupanku jadi lebih baik atau lebih buruk? Nah, teman-teman, seringkali kita itu sering menerka-nerka banyak hal yang semestinya itu nggak perlu. Cuman nambah-nambahin overthinking aja sih sebenarnya. Semua yang ada pada kita, yang terjadi pada kita saat ini, itu tuh sebenarnya kan sudah menjadi bagian dari rencananya Tuhan. Kenapa kita harus khawatir tentang apa yang terjadi di luar kendali kita? Oke, kita ambil dari satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama ya, yang ini mungkin sudah familiar buat kita, yaitu Naomi dan Ruth. Nah, kita bisa baca kisahnya dalam Rut pasal yang pertama sampai pasal yang keempat. Dan di pasal yang pertama itu dijelaskan tentang bagaimana banyak hal itu terjadi di luar kendali Rut dan Naomi. Dimulai dari kematian mertua Rut, yaitu Elimelek yang suami dari Naomi, dan juga kedua anak Naomi, yaitu suami dari Rut dan Orpa. Dan ya, di pasal yang pertama ayat yang ke-13 bagian B, Naomi berkata, "Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Dan pada pasal yang ke-17 bagian B, "Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut," ucap Ruth. Nah, dari sini tuh kita tahu kalau mereka itu saling menyalahkan diri sebenarnya. Dan mereka tuh merasa kalau mereka itulah yang dikutuk Tuhan. Tapi bagaimana mereka bisa bertahan sehingga mereka dapat menerima berkat-berkat yang jauh lebih besar di depannya? Yaitu karena mereka tetap percaya. Mereka tetap percaya sama jalan Tuhan meskipun mereka masih dikelilingi oleh ratap tangis, masih dikelilingi oleh kesedihan, masih dikelilingi oleh duka cita. Dan mereka cuma yakin kalau Tuhan itu pasti menopang mereka, menolong mereka. Dan mereka saling menopang satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, saling menghibur satu sama lain. Jadi, setelah mereka tetap berpegang sama Tuhan, Tuhan itu menyediakan hal yang luar biasa di depan mereka. Tuhan itu menyediakan berkat. Yang pertama lewat beras yang dapat mereka kumpulkan dari kepunyaan Boas, dan juga sampai Boas yang menyediakan banyak fasilitas untuk mereka dapatkan, sampai Boas juga menikahi Ruth dan hidup bersama-sama. Dan Ruth juga nggak meninggalkan Naomi begitu saja. Ruth tetap
merangkul mertuanya itu dan menganggapnya seperti ibunya sendiri. Dan ya, sebetulnya ada banyak hal yang menjadi alasan mengapa kita tidak begini, mengapa kita tidak begitu, mengapa kita tidak di sini, mengapa kita tidak di situ, dan ini itu lainnya gitu loh. Mungkin karena kita belum siap buat menerimanya. Mungkin juga itu sesuatu yang tidak memberikan dampak positif buat kita. Atau bisa aja karena Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih indah, lebih baik untuk kita. Maka dari itu teman-teman, kita sama-sama belajar untuk setia aja, ikuti Tuhan aja, nanti kita akan dipimpin jalannya. Dia akan memimpin kita di depan kita. Di situ dia menuntun jalan-jalan kita, kemana kita harus melangkah, ke arah mana kita harus berbelok-beloknya sampai kita mendapat tujuan yang terbaik. Ya, seperti yang sudah Tuhan lakukan kepada Ruth dan Naomi, mungkin sesekali kita boleh merasa kecewa seperti yang udah dibacakan di Ruth pasal pertama ayat 13 sampai ayat 13b dan ayat 17b. Mungkin aja kita bisa merasa rendah diri, merasa bersalah, tapi itu nggak boleh berlarut-larut gitu aja ya teman-teman. Namun kita harus mengusahakan untuk terus bangkit seperti yang sudah dilakukan dan Naomi. Itu aja yang bisa aku sampaikan renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya memberkati teman-teman semua dan kita bisa sama-sama belajar untuk nggak sering-sering overthinking tentang apa yang terjadi di depan kita atau apa yang akan terjadi kalau kita nggak begini dan nggak begitu. Kita cukup lakukan bagian kita, usahakan bagian kita, dan berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Kiranya itu memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang sudah kami terima Tuhan, dapat kami resapi, dapat kami jadikan sebagai pedoman hidup kami Tuhan, untuk kami terus berjalan Tuhan, percaya Tuhan, berserah kepada-Mu ya Bapak. Kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi bimbang, kami tidak lagi bingung Tuhan, untuk apapun yang terjadi di depan kami nanti, untuk apapun yang tidak terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menerima, dapat senantiasa bersyukur Tuhan untuk segala yang kami terima daripada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, Engkau yang memelihara, Engkau yang menyertai kami. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna ini, kami peralaskan di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.